Amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, berbicara kepada semua hamba-hambamu bagi hormat dan kemuliaan namamu Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia yang kau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Saudara, beberapa waktu terakhir ini Tuhan taruh satu beban untuk saya sampaikan tentang orang benar akan hidup oleh percayanya. Minggu lalu, hari Minggu, kita sudah belajar tentang satu bagian kecil daripada pengurapan yang Yakub lepaskan atas salah satu anaknya, yaitu Ishakar. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali satu ayat yang terjadi bagi salah satu anak Yakub ini, yaitu Ishakar. Bagaimana ketika Yakub melepaskan berkat itu. Saudaraku, saya ajak saudara untuk melihat dari 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-32. 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-32. Ini lama setelah Yakub melepaskan berkat Ishakar, ini yang terjadi pada zaman raja-raja. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, silakan. 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Dari Bani Ishakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka... Dari Bani Ishakar disebut kualitasnya adalah orang-orang yang memiliki atau mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Terus silakan. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Oke, cukup sampai situ. Dan orang-orang ini karena dia punya satu hikmat marifat tentang the time and season, waktu-waktu, musim-musim yang baik. Mereka bisa mengarahkan satu bangsa. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel itu terjadi karena satu kaum kecil, yaitu Bani Ishakar. Saudaraku, saya ingin share satu kesaksian ya. Mungkin saya juga sempat sampaikan, tapi saya ingin secara lengkap saudara melihat kebenaran ini. Saya beberapa tahun yang lalu, mungkin hampir 8-9 tahun yang lalu, saya punya satu bidang tanah di NTT, di satu kabupaten namanya Oesau. Ya, beberapa saudara, saya tahu Pak Andre, mungkin Pak Robert waktu itu udah pernah ke sana, bahkan sempat tinggal di sana kalau nggak salah. Itu satu ranch di mana kita breeding farm. Ya. Saudaraku, karena jauh dan karena lokasi dan sebagainya, tanah itu akhirnya kita jual. Saudaraku, lama sekali saya mencoba untuk menjual, nggak laku-laku, saudaraku. Karena memang terus terang kondisinya kurang baik. Mungkin saudara yang tahu daerah NTT, itu curah hujan sangat kecil, sangat sedikit. Nah, saudaraku, saya bolak-balik memberikan presentasi kepada investor dari China, dari Jepang, dari beberapa negara. Saya sampai bicara dengan istri saya pada waktu itu, saya tuh capek memberikan presentasi yang sama lagi kepada orang-orang dari berbagai negara. Sampai gubernur pada waktu itu, dia bilang, Pak Steven, ini kapan gol-golnya nih? Bolak-balik datang, nggak ada yang gol, saudaraku. Ya saya bilang, Pak Gub, sabar. Gubernurnya udah lama, sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Namanya Franz Leburaya pada waktu itu. Saudaraku, singkat cerita, pada satu ketika, ada satu grup di Indonesia, saya nggak sebut namanya, karena ini cukup besar. Dia tertarik dengan tanah itu. Dan sebelum bertemu saya, sebelum buat deal, mereka sudah kirim orang, dan bahkan sudah menduduki tempat itu. Saudara bayangin, ada calon pembeli, sudah lihat, tertarik, belum putus harga, belum putus deal kondisi, dia sudah kirim orang, ada beberapa puluh orang, dan sudah duduk di sana. Bahkan sudah, beberapa hal sudah dirubah, namanya semua. Jadi mereka begitu yakinnya. Nah, jadi terus kemudian kita bicara melalui telepon, sampai akhirnya saya mau berangkat ke sana. Beberapa hari sebelum saya berangkat, ada satu selentingan berkata begini, kalau sampai nggak jadi, saya harus membayar mereka. Coba saudara bayangin,
Saya belum terima DP, saya belum deal apa-apa, mereka sudah duduk, istilahnya udah mau beli rumah, udah nempatin duluan. Harusnya saya terima rental dong, terima apa? Uang sewa lah gitu ya. Tapi kalau sampai nggak jadi jual, saya harus bayar dia. Nah, sudah tahu. Kalau dengan orang normal, ini biasa. Tapi grup ini grup nggak sembarangan. Grup ini jauh lebih powerful dari saya. Nggak mungkin saya bisa melawan mereka. Dari hal networknya, kekayaannya, semuanya. Nggak mungkin bisa dilawan. Salah satu anak buah daripada grup ini menjadi, ya saya nggak sebut, menjadi kepala di provinsi itu. Dan beberapa BUMN di sana sudah dirubah oleh mereka. Ini bukan hal sembarangan, saudaraku. Singkat cerita, saya terbang, saya lupa dari mana waktu itu. Saya terbang dari tempat lain, bukan dari Jakarta, saya langsung menuju ke NTT, ke Kupang. Perjalanan cukup jauh, saya tuh di perjalanan itu gundah gulana, hati saya tuh nggak tenang. Saya berdoa, saya nggak tahu mau bicara apa. Nah, kemudian saya teringat lagu ini. Ketika ku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Saudaraku, ini adalah salah satu Mazmur Daud dari Mazmur 138. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kenapa Daud bisa berkata begini? Di Mazmur 138 Daud berkata begini, sebab aku ini milikmu, aku ini buatan tanganmu. Engkau tidak akan meninggalkan buatan tanganmu. Saudaraku, sepanjang jalan di atas pesawat, saya menangis habis-habisan. Lagu ini terus saya nyanyikan. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, saudaraku. Secara materi, secara kekuatan, secara apapun saya nggak mungkin melawan mereka. Terlalu powerful untuk saya lawan. Saya nggak tahu mau buat apa, saudaraku. Saya terbang, sampai di sana malam, saya masuk di hotel, besok paginya saya bertemu dengan mereka. Breakfast, singkat cerita. Mungkin meeting yang cukup sederhana, mungkin ya 10 menit gitu ya. Tiba-tiba mereka deal, jadi setuju. Saya udah berpikir dari perjalanan, Tuhan, saya ini buatan tanganmu. Engkau tidak akan meninggalkan buatan tanganmu. Tapi saya tambahin bumbu-bumbu. Saya berdoa begini, Tuhan, apa yang ada pada saya, harta yang ada pada saya, tanah pekerjaan usaha yang ada pada saya, ini adalah buatan tanganmu sendiri. Karena saya lahir nggak punya apa-apa, saya nggak bawa apa-apa. Kalau saya punya sebidang tanah, ini pasti campur tangan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Itu yang saya doakan, saudaraku. Begitu saya sampai di sana, saya udah pikir apa yang mereka mau saya kasih dah. Begitu sampai di sana mereka minta 2 hal. Pak, bisa nggak Pak? Dealnya bukan jual PT, tapi jual tanah. Oh bisa, nggak apa-apa. Berarti saya harus bayar pajak, bayar PPH. Tadinya saya pikir udah saya jual PT aja karena lebih murah. Dan buat dia juga lebih murah. Dan saya bilang saya jamin kalau ada hutang pajak, hutang ini saya jamin. Tetap dia nggak mau, harus jual tanah. Oke, setuju. Lalu yang kedua, setelah ngomong enak-enak, Pak kasih diskon sedikit dong Pak. Saya bilang, you mau minta diskon berapa? Ya 1-2%. Saya bilang oke deal 2%. Langsung setuju semuanya saudaraku. Semuanya beres. Saya pulang, wah saya sukacita sekali. Dan sepanjang waktu setelah itu, ini menjadi mantra buat saya. Ini menjadi formula doa. Saya ketemu dengan seorang orang punya masalah dalam bisnisnya, punya tagihan nggak cocok, nggak dibayar-bayarkan, punya masalah dengan ini dan sebagainya. Saya kasih tahu ke mereka, berdoa Mazmur 138. Aku ini buatan tangan Tuhan. Bisnisku ini adalah buatan tangan Tuhan. Masakan Tuhan permalukan, masakan Tuhan tidak bela. Saudaraku, saya bicara. Nah, saya ingat ada 2 pribadi yang saya ajak bicara. Karena mungkin saudara kenal, saya nggak sebut namanya ya, si A dan si B lah gitu ya. Dua-duanya waktu sharing, saya bicara tentang begini, kamu berdoa begini, mereka punya masalah.
Masalahnya nggak sama, tapi punya masalah dalam bisnis. Si A ini orang kaya raya sekali. Saya bilang, oke, kita berdoa. Berdoanya begini. Tuhan, aku ini buatan tanganmu. Apa yang ada padaku ini adalah milikmu. Ini buatan tanganmu juga. Saudaraku, saya berdoa begitu. Terus si B juga saya dalam waktu yang terpisah saya katakan seperti itu. Si B orang biasa, tapi dia punya tagihan dan sudah lama nggak beres-beres. Beberapa waktu berlalu, saudaraku. Saya ketemu dengan si A, bagaimana? Wah, udah beres, puji Tuhan, semuanya beres. Bagaimana bisa beres? Saya tanya. Sebab saya tahu waktu itu, si A ini sampai melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara. Ya, saya nggak sebut. Ini orang-orang berpengaruh di bangsa ini, sampai terlibat di dalamnya. Nggak beres-beres, bukan hanya pengadilan, bukan hanya gugat-gugatan dari kepolisian dan sebagainya. Ini sampai pejabat negara yang sangat tinggi terlibat. Nggak beres-beres. Tapi beberapa waktu setelah dia berdoa, kemudian orang ini sadar bahwa ini salah. Datang, ya udah Pak, kita baik-baik, kita beres-bereskan. Semua yang dia ambil, semua yang dia hutangkan, semua dikembalikan. Singkat cerita sudah beres sekarang semuanya. Tapi si B yang sebetulnya orang sederhana, anak Tuhan juga, nggak beres, saudaraku. Saya tanya, kenapa nggak beres? Aduh Pak, perusahaannya tutup, orangnya kabur, nggak bisa ditelepon, hilang. Dan sekarang perusahaan si B ini sendiri jadi goncang karena uangnya dibawa kabur. Saudaraku, sejak waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, kok sepertinya nggak fair? Kenapa kepada yang satu Tuhan tolong, kepada yang lain Tuhan tidak tolong? Dua-duanya anak Tuhan, dua-duanya hamba Tuhan, dua-duanya orang yang melayani Tuhan. Kenapa Tuhan pilih kasih, yang satu Tuhan tolong, yang satu Tuhan tidak tolong? Saudaraku, saya lama tanyakan itu kepada Tuhan, nggak ada jawaban. Terus lalu saya mulai melihat diri saya sendiri. Kenapa pada waktu itu Tuhan tolong saya pada waktu saya mengalami masalah? Saya singkat cerita, saudara. Pada waktu saya mau jual tanah saya di NTT, ada 3 bidang tanah yang dipertimbangkan. Saudara yang mungkin yang pernah ke NTT sudah tahu. Satu, tanah saya. Yang kedua, tanah di Soe. Mungkin kalau sudah tahu. Soe itu satu wilayah yang lebih dataran tinggi dan udaranya lebih sejuk, curah hujannya lebih baik. Yang satu ada di Pulau Sumba, namanya Waingapu. Saudaraku, dari ketiga tanah ini, kalau mau dipakai untuk peternakan, tentu tanah saya ini yang paling jelek. Di Soe itu sumber airnya lebih baik, curah hujan lebih baik, hewan-hewan yang sejenis yang kita bisa dapatkan di tempat saya, itu jauh lebih berkualitas karena sumber pakannya lebih banyak. Dan untuk breeding, tentu sumber pakan yang murah, yang melimpah, itu akan membantu sekali. Tapi ada masalah, saudaraku, yang di Soe. Yang di Soe itu tidak semua tanahnya bersertifikat. Jadi masih ada yang girik lah, inilah itu. Dan dia nggak punya waktu, ini perusahaan. Dia harus melakukan transaksi dengan tanah yang sudah bersertifikat. Jadi yang di Soe disingkirkan. Yang di Waingapu, di Pulau Sumba, itu kalau sudah tahu Pulau Sumba, itu dataran savana, dataran padang rumput itu begitu luas. Dan sapi yang terbaik di seluruh Indonesia, sapi yang terbaik adalah sapi namanya Sumba Onggol, SO. Itu ada di Pulau Sumba, dari Waingapu. Saudaraku, seharusnya ini lebih baik daripada, jauh lebih baik. Bahkan saya pun dari waktu ke waktu harus beli hewan dari Waingapu. Tapi ada masalah lagi, saudaraku. Pemilik tanah ini yang satu kawasan, ini pemiliknya banyak. Dan masing-masing punya kepentingan. Akhirnya mereka sepakat keluarga berkeluarga ini menumpahkan tanahnya ke dalam satu PT. Dan mereka sepakat gini, yang harus dijual adalah PT-nya, bukan tanahnya. Mereka takut kalau tanahnya si A dijual, tanah si B nggak diambil. Mereka curiga satu sama lain. Jadi mereka buat kesepakatan dan diserahkan kepada satu ahli waris, satu pemegang kuasa. Jadi bagaimanapun mereka maunya, mereka tetap harus jual PT.
maka pembelinya ini nggak ambil juga karena tidak sesuai dengan kemauan mereka. Saya nggak ceritakan tentang kenapa mereka, nanti privately karena ini direkam, nanti saya boleh cerita sama saudara. Saudaraku, singkat cerita, 2 yang lebih baik dari saya nggak dipilih. Jadi tanah saya dipilih. Makanya dia itu mendudukkan orang-orangnya sebelum deal sekalipun. Karena harus terjadi, harus jadi untuk beli tanah itu. Apapun alasannya, karena nggak ada pilihan lain. Nah saudaraku, sehingga memudahkan sekali. Saya merasa saya tuh berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. In the right time, at the right place. Saudaraku, saya merasakan Tuhan tuntun saya sedemikian rupa. Nah, saya mulai bertanya lagi kepada Tuhan tentang kenapa si A ditolong, kenapa si B nggak ditolong. Saudaraku, saya ingin cerita kepada saudara atau ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Saya ingin menjawab pergumulan doa ini untuk saudara pertimbangkan. Coba lihat, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Coba ditampilkan yang slide-nya. Ya, silakan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amin. Saudara perhatikan sebentar. Ya. Saya bertanya, Tuhan kenapa si A ditolong, kenapa si B nggak ditolong? Apakah si A itu lebih pintar daripada si B? Apakah si A itu lebih kuat daripada si B? Atau apakah Tuhan pilih kasih sehingga si A ditolong, si B nggak ditolong? Saudaraku, sampai saya temukan firman Tuhan ini. Nah saudaraku, Yafet sudah membantu untuk menuliskan dalam The Living Bible Translation. Saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh The Living Bible. Karena ini sangat luar biasa, terjemahan bagian bawahnya itu berbeda total. Saudara perhatikan apa yang The Living Bible katakan. And again I looked throughout the earth and I saw that the swiftest person does not always win the race. Aku melihat bahwa orang yang paling cepat tidak selalu menang dalam perlombaan. Nor the strongest man the battle. Bahkan orang yang paling kuat pun tidak selalu yang menang dalam pertempuran. And the wise men are often poor. Orang yang pintar, orang yang berhikmat, seringkali malah miskin. And the skillful men are not necessarily famous. Dan orang yang terampil, orang yang mempunyai kepandaian, tidak selalu terkenal. Nah, perhatikan bagian ini. But it is all by chance, by happening to be at the right place at the right time. Tetapi selalu terjadi begini. Sesuai dengan kesempatan, it's by chance to be at the right place at the right time. Selalu sesuai dengan kesempatan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sekali lagi ya, ini kata pengkhotbah, ini kata firman Tuhan. Yang paling cepat belum tentu menang, yang paling pintar belum tentu yang berhasil, yang paling cakap, yang paling terampil belum tentu itu yang paling kaya. Tetapi semua terjadi by chance, sesuai dengan kesempatan, yaitu berada di waktu yang tepat pada saat yang tepat. Pertanyaannya, how do you know that you are at the right place at the right time? Bagaimana saudara bisa menempatkan dirimu di waktu yang tepat, di tempat yang tepat? Perhatikan kembali lagi tadi 1 Tawarikh 12 ayat 32. Coba Jojo bacakan sekali lagi 1 Tawarikh 12 ayat 32. Silakan. 1 Tawarikh 12 ayat ke-32, demikian firman Tuhan. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka Dari mengetahui. Bani Isakar, orang-orang yang memiliki pengertian tentang saat-saat yang baik. Apa akibatnya? Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Sehingga walaupun orang ini, sedikit orang-orang dari Bani Isakar,
Dia bisa memberitahu kepada seluruh Israel apa yang harus dilakukan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat, kalau boleh saya tanya, berapa saudara di tempat ini yang bekerja ataupun berusaha? Boleh saya tahu? Nah, terutama saudara yang bekerja ataupun berusaha. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Karena saya berdoa supaya sungguh-sungguh setiap kita dibukakan pemahaman kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ada satu berkat khusus yang luar biasa yang dimiliki oleh Bani Isakar ini. Mereka tahu tentang pengertian, tentang waktu dan season. Tepatnya kapan. Sehingga pengertian ini mereka bisa membisikkan kepada seluruh bangsa Israel. Nah, kemudian lama setelah pengurapan itu terjadi, pada zaman Salomo, pengkhotbah Salomo itu memberikan satu pernyataan firman Tuhan. Tuhan gerakkan mulutnya untuk berkata begini, yang menang itu belum tentu orang yang paling cepat. Bukan yang paling kuat yang akan memenangkan pertempuran. Bukan yang paling pintar yang akan menjadi paling kaya. Atau yang paling terampil yang akan berhasil. Tapi semua terjadi by chance, sesuai dengan kesempatan. To be at the right place, at the right time. Menjadi sesuai dengan kesempatan, ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Nah, saudaraku, saya mohon dengan segala kerendahan hati, saudara terima ini dengan hati yang terbuka. Ya. Saya berusaha untuk pelan-pelan bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ini semoga supaya saudara betul-betul bisa menangkap pewahyuannya. Saya ingin menerangkan tentang apa yang Tuhan bicarakan kepada saya tentang ayat-ayat ini, tentang kebenaran ini dari satu peristiwa. Ya. Saya ajak saudara untuk melihat kitab Hakim-Hakim. Perhatikan Hakim-Hakim 10, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara yang punya catatan, saudara boleh catat, saudara bisa review kembali, nanti saudara pulang. Hakim-Hakim 10, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Silakan. Hakim-Hakim 10 ayat yang pertama dan yang kedua demikian firman Tuhan. Pelan-pelan Jojo ya. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Amin. Saudaraku, Israel mengalami beberapa era. Ya. Setelah era Musa menuntun keluar, lalu digantikan oleh Yosua. Setelah Yosua, era kepemimpinan itu dipimpin oleh yang namanya hakim-hakim. Ya. Otniel adalah hakim pertama, terus pada waktu kitab Hakim-Hakim 10 ditulis, ini adalah hakim yang ketujuh. Namanya Tola bin Puah bin Dodo, orang Isakar. Coba perhatikan pelan-pelan sekali lagi apa yang terjadi di sini. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Saudaraku, apa jasa Tola bin Puah bin Dodo, orang Isakar ini? Dikatakan dia menyelamatkan Israel. Dia menyelamatkan Israel dari tantangan apa? Dari bahaya, dari musuhnya siapa? Saudaraku, semua ini enggak dituliskan di dalam Alkitab. Kisah hidup Tola bin Puah bin Dodo, orang Isakar ini, hanya dituliskan dalam 2 ayat ini. Tapi saudara, saya ingin beritahu, orang ini adalah orang yang nyaris sempurna dibandingkan semua hakim-hakim yang ada di seluruh Israel. Begitu luar biasanya. Dan dia adalah salah satu hakim yang memerintah cukup paling lama di antara semua hakim-hakim. Bukan yang paling lama, tapi yang salah satu yang paling lama memerintah di seluruh kitab Hakim-Hakim. Tuhan pertahankan orang ini. Tuhan selamatkan Israel melalui orang ini. Diselamatkan dari apa? Bagaimana dia berjuang melawan musuhnya? Siapa musuhnya? Enggak diceritakan. Cuma diceritakan gini, setelah Abimelek, lalu tampillah
Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar. Dia memerintah 23 tahun dan dia membebaskan bangsanya. Dibebaskan dari apa? Saudaraku, nah saudara saya ingin ajak saudara untuk mundur satu pasal. Tadi Hakim-Hakim 10 coba mundur satu pasal. Supaya kita mengerti sebetulnya firman Tuhan ini bicara apa. Kata tola itu artinya worm, cacing. Jadi tola ini adalah seperti cacing. Gak ada gunanya, lemah, kecil, sederhana. Saudara pernah ingat kapan Tuhan berkata tentang cacing di kitab Yesaya? Tuhan berkata gini, hai engkau si cacing Yakub, si cacing Israel. Bahkan Israel pun sesuai dengan nubuatan yang Tuhan katakan, dianggap seperti cacing. Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar, arti namanya adalah cacing. Gak ada gunanya, sederhana, lemah, kecil, tidak berpengaruh sama sekali. Tapi dia memerintah 23 tahun. Dan dia membebaskan umat Tuhan. Dia adalah salah satu hakim yang nyaris sempurna hidupnya. Saudaraku, Alkitab hanya memberikan referensi bahwa setelah Abimelek lalu digantikan oleh Tola. Abimelek adalah salah satu daripada anak Gideon. Saudara tahu, Gideon begitu luar biasanya. Gideon punya 70 anak laki-laki. Lalu salah satu daripada anak laki-lakinya, yaitu anak dari seorang gundik namanya Abimelek. Dia punya rasa rakus yang luar biasa. Dia pengaruhi kaum keluarganya, yaitu kaum keluarga di Sikem. Sikem adalah wilayah yang adalah bagian daripada wilayah Efraim. Gideon adalah anak daripada kaum Yusuf yang berasal dari Manasye. Ketika dia pengaruhi orang-orang Sikem, orang-orang Sikem sepakat. Coba perhatikan Hakim-Hakim 9, perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Silakan. Hakim-Hakim 9 ayat yang pertama sampai ke-6 demikian firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Nah, sebentar. Lalu, saudara tahu apa yang terjadi? Abimelek adalah orang Sikem, ibunya orang Sikem. Tapi Abimelek itu satu dari 70 bersaudara laki-laki. Dia berusaha main politik dengan mempengaruhi warga Sikem. Dia katakan gini, lebih baik mana? Satu orang keturunan Gideon atau keturunan Yerubbaal atau 70 orang laki-laki keturunan Gideon, keturunan Yerubbaal memerintah atas Israel. Lebih baik satu, apalagi kalau satu ini adalah darah dagingmu sendiri. Jadi dia berpolitik mempengaruhi orang Sikem. Orang Sikem pikir, wah benar setuju. Nah lihat lebih jauh lagi. Ayat yang ketiga, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu, mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang, di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Nah saudaraku, kalau saudara mungkin baca sepintas, saudara nggak akan ngerti apa yang terjadi. Tapi nanti saudara pulang, saudara baca lagi. Seluruh Hakim-Hakim 9 dan Hakim-Hakim 10. Saya ceritakan sedikit supaya saudara punya referensi. Saudaraku, ketika Abimelek bermain politik, dia pengaruhi seluruh penduduk Sikem. Lalu penduduk Sikem berpikir, oh ya benar, lebih baik memilih Abimelek menjadi pengganti papahnya yaitu Gideon, karena Gideon sudah meninggal. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Perhatikan ayat yang keempat.
Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Kemudian dikatakan gini, lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Jadi warga Sikem mengambil uang 70 keping uang perak. Dari mana? Dari kuil Baal Berit. Dan diberikan kepada Abimelek. Abimelek mengambil uang itu dibagi-bagikan untuk dana kampanye, gitu ya. Petualang-petualang, penjahat-penjahat dibagikan uang ini. Sehingga semua penjahat-penjahat itu bersatu padu dengan Abimelek. Dibunuhlah 70 keluarga daripada Abimelek. Anak-anak, kakak-kakaknya, adiknya, semua siblingnya dibunuh mati hari itu. Karena dia udah suap petualang-petualang, orang-orang bandit-bandit gitu ya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk mengerti. Di seluruh Alkitab, Tuhan menaruh pentingnya kata berit. Kalau saudara baca dari kitab King James yang diterjemahkan dengan ada referensi dalam bahasa Ibrani, saudara akan berkali-kali menemukan kata berit ini. Tapi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, hanya satu tempat yang mengatakan seperti ini. Kata berit itu artinya covenant atau ikat janji. Bukan sekedar komitmen, tapi satu sumpah setia. Nah, pada waktu itu, Gideon, orang-orang Israel di Sikem ataupun di seluruh Efraim, mereka mengenal Tuhan namanya Baal. Kenapa? Karena Tuhan itu memberkati. Tuhan itu memberikan kesuburan kepada tanah. Tuhan itu melipat gandakan. Tuhan itu membuat kita makmur. Dan salah satu sebutan mereka tentang Tuhan yang seperti itu disebut Baal. Itu sebabnya Gideon disebut sebagai Yeru-Baal. Dan pada waktu itu kuil untuk menyembah Tuhan disebut Baal Berit. Itu kuil, itu tempat, itu bait Allah disebut sebagai Baal Berit atau covenant with the Lord. Saudaraku, coba di dalam Hakim-Hakim 10 saudara lihat juga lihat ayat yang ke-45 dan 46. Saya akan bacakan secara cepat. Sehari-harian Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El Berit. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Dulunya disebut sebagai Baal Berit, the covenant with the Lord. Kuilnya, gerejanya, bait Allah disebut covenant with the Lord. Tapi Lord ini, Tuhan ini disebut sebagai Baal. Tapi di tempat itu disebut sebagai Baal Berit. Di tempat itulah pertama kalinya tercetus satu strategi untuk menjadikan Abimelek sebagai pemimpin, sebagai salah satu judges, salah satu hakim. Mereka mengambil uang yang adalah milik daripada rumah Tuhan, diberikan kepada Abimelek. Abimelek ambil uang itu diberikan kepada petualang-petualang untuk meluluskan tujuan pribadinya. Itu terjadi di Baal Berit. Dalam kitab yang sama, di pasal yang sama. Ingat, Abimelek hanya memerintah Israel 3 tahun. Dalam proses 3 tahun, jungkir balik yang terjadi, manuver yang dilakukan oleh Abimelek membuat akhirnya Tuhan menulahi bangsa itu. Dan Abimelek akhirnya dimusuhi. Siapa yang memusuhi mereka? Orang-orang Sikem yang mengangkat mereka. Orang-orang itu berbalik memusuhi Abimelek. Begitu didengar oleh Abimelek, orang Sikem bersekongkol untuk mencelakakan Abimelek. Abimelek menjadi membabi buta. Dia ambil pedangnya, dia ambil pasukannya untuk membunuh semua orang-orang Sikem. Orang Sikem ketakutan. Ketika mereka ketakutan, mereka lari berlindung di bawah naungan Tuhan. Yang disebut di dalam kuilnya disebut El Berit. El itu Elohim, Bet El, rumah Allah. Bet Elohim. Saudaraku,
Sekarang mereka menyebutnya itu sebagai El Berit, the covenant with Elohim. Sumpah dengan Elohim. Orang Sikhem ketika ketakutan lari ke El Berit. Karena mereka punya covenant dengan Tuhan. Begitu mereka lari ke El Berit, saudara tahu apa yang terjadi? Abimelek mengambil daun-daunan, kayu-kayuan, dibakar di pintu gerbang, ditutup daripada El Berit itu. Sehingga mereka mati seperti digas sampai kehabisan nafas. Semua orang Sikhem mati. Di tempat mereka menobatkan atau memutuskan untuk menobatkan Abimelek. Di tempat yang sama mereka lari ketakutan dan mereka sendiri mati di tempat itu. Nah, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sungguh-sungguh saya harap saudara benar-benar bisa konsentrasi dan memahami kebenaran ini. Pada waktu itu, sekali lagi, orang-orang Sikhem terpengaruh untuk bersekongkol menobatkan Abimelek menjadi pemimpin mereka. Apa yang mereka lakukan? Di Baal Berit, yang kemudian disebut sebagai El Berit, di tempat itu, yang harusnya disebut sebagai the covenant of the Lord. Satu sumpah setia dengan Tuhan. Di situ mereka membatalkan sumpah. Kenapa saya berkatakan membatalkan sumpah? Sesuatu yang harusnya ada menjadi milik daripada Baal Berit. Di rumah mereka menyembah Tuhannya. Uang itu diambil. Dipakai untuk kampanye. Dipakai untuk kepentingan pribadi. Mereka meloloskan tujuannya. Kemudian mereka berpikir mereka sudah selamat. Lama setelah itu, 3 tahun lamanya. Mereka mengenal, oh namanya harusnya Elohim. Maka bait itu, kuil itu dirubah menjadi El Berit. The covenant with Elohim, the covenant with God. Covenant with Israel dengan Elohim of Israel. The Prince of God. Mereka rubah namanya. Karena mereka tahu, oh ini harusnya disebutnya Elohim. Ketika mereka terancam, ketika mereka dalam tekanan, mereka ingat ada satu covenant, ada satu tempat perjanjian, perlindungan, yaitu El Berit. Mereka lari ke sana, mereka bersembunyi di bawah El Berit. Justru di tempat itu mereka mati. Diinjak-injak, digas, dibunuh mati semuanya. Saudaraku, kenapa El Berit tidak bisa menolong mereka? Saudaraku, pelan-pelan saya ingin sampaikan. Ada satu perkara yang saudara perlu betul-betul melihat. Setelah itu semua mati. Gak lama kemudian Abimelek pun mati, dibunuh. Secara tiba-tiba dia dibunuh, dijatuhi batu, dan kemudian dia bahkan minta pengawalnya membunuh dia karena dia udah kesakitan. Abimelek mati tanpa dibunuh oleh siapapun, oleh orang-orang musuh-musuhnya. Setelah Abimelek mati, kepemimpinan harus jatuh kepada orang lain. Dari semua yang ada, Tuhan pilih satu orang, yaitu Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar. Dia memerintah 23 tahun. Jasanya nggak ditulis secara jelas, tetapi apa yang dilakukan oleh Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar itu, dia membebaskan Israel. Membebaskan dari apa? Siapa musuh Israel pada waktu itu? Let me tell you. Musuhnya not from without, but from within. Musuhnya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Satu kebusukan yang dipupuk, dipelihara oleh Abimelek dan orang-orang Sikhem. Tola bin Pua bin Dodo membebaskan Israel dari semua kebobrokan itu. Dan dia merubah total tatanan ibadah. Kemudian dia melakukan satu hal. Itu yang ditulis oleh Alkitab. Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar, membebaskan Israel. Dari apa? Dari zaman Abimelek. Dari apa yang dipraktekkan oleh Abimelek. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Sebetulnya ini bicara tentang apa? Kenapa disebut covenant? Kapan Tuhan bicara tentang covenant? Ada beberapa kali dalam Alkitab Tuhan bicara tentang covenant. Dan Tuhan sangat serius tentang covenant. Salah satunya, pernikahan itu covenant. Itu sumpah setia.
Saudaraku, ini saya cerita apa adanya. Tuhan tahu apa yang saya katakan. Hari Sabtu malam, saya tuh lagi mikirin, ada nggak ya? Ada Berry. Saya lagi mikirin ini Berry mau merit Sabtunya. Saya mau khotbah apa buat pernikahan Berry? Saya nggak bisa tidur, saudara. Jam 1, jam 2 pagi saya terbangun. Saya mikirin ini Berry harus dinasihatin apa nih. Jadi saya iseng, saudaraku. Saya Google, nama Berry ini artinya apa? Waktu saya Google, yang muncul adalah nama Berry sesuai dengan bahasa Ibrani, yaitu Berit, artinya covenant. Oh, mungkin Tuhan mau bicara tentang covenant nih buat pernikahan Berry. Saya nggak ngerti, saudaraku. Kemarin siang saya makan siang sama Pak Purba. Pak Purba bilang, saya lagi benerin kolam renang ini itu, udah ganti saya yang bicara. Pada waktu saya memperhatikan tentang Bani Isakar ini, mata Tuhan mengarahkan saya untuk melihat, dan itu pertama kali saya menemukan bahwa El Berit itu dibicarakan di dalam Hakim-Hakim 9. Dan gak ada tempat lain, hanya di 2 ayat ini, di Hakim-Hakim 9 ini. Di mana Tuhan berkata, nama Berit itu disebutkan. Nah, saudaraku, saya ingin pelan-pelan ajak saudara untuk melihat ini. Alkitab mencatat betapa sakralnya, betapa pentingnya menghormati yang namanya covenant. Pernikahan adalah covenant. Tapi ada hal lain yang disebut sebagai covenant, yaitu ikat janji tentang keuangan. Sekali lagi, ikat janji tentang keuangan. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-8, Tuhan menantang Israel begini. Apakah boleh manusia menipu Allahnya? Tapi kamu menipu aku. Tuhan bicara begini, kamu menipu aku. Kata-kata yang Tuhan pakai. Bagaimana kami menipu engkau? Dengan persembahan persepuluhanmu. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran ini. Nanti saya akan sampaikan bahwa mungkin banyak berita-berita yang dibicarakan di kanan kiri. Tapi hari ini saya ingin betul-betul meluruskan supaya gereja Tuhan mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan menempatkan dirinya seperti partner. Katakanlah saya masuk dalam bisnis dengan Pak Asyong. Partnership dengan Pak Asyong. Saya katakan oke, bagian saya katakanlah 50-50 dengan Pak Asyong. Tapi saya yang kelola, saya yang lakukan semuanya. Waktu saya kelola, tetap saya punya komitmen, punya covenant dengan Pak Asyong. Ketika waktunya saya harus memberikan bagian dari Pak Asyong. Karena saya yang mengelola, saya bisa lakukan begini. Saya bisa memanipulasi data. Saya bisa forging laporan keuangannya. Sehingga pada waktu Pak Asyong melihat, nggak untung, tapi udah saya gulipat. Saudara ngerti nggak? Sehingga nggak untung, nggak ada yang saya bagikan. Padahal betul-betulnya saya makan sendiri. Pak Asyong bisa berkata gini, kalau dia tahu bahwa saya sedang menipu dia, fair nggak dia berkata begitu? Sekarang dalam hal yang sama, Tuhan berkata begini, akuilah aku dalam setiap langkahmu. Bukankah firman Tuhan di kitab Amsal berkata begitu? Kalau saudara betul-betul mengakui Tuhan, diakui apanya? Ketuhanannya diakui, bukan. Keterlibatan Tuhan. Adakah saudara mengakui Tuhan dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam jerih payahmu? Apakah semua itu karena saya? Because I'm healthy, because I'm smart. Atau betul-betul engkau mengakui, ini karena keterlibatan Tuhan. Saya berdoa minta diberkati Tuhan. Minta diberi hikmat, minta dibukakan jalan. Tuhan berikan begini, Tuhan berikan begitu dan sebagainya. Ketika itu terjadi, Tuhan katakan gini, oke, my portion adalah 10%, porsi saya 10%. Tapi kamu yang kelola, kamu yang lakukan semuanya. Ketika bagian Tuhan harusnya dikembalikan, kita gulipat dengan Tuhan. Kita ambil semuanya, for myself, for my interest, for my sake. Tuhan berkata di dalam Maleakhi 3 ayat 8. Kamu menipu aku. Kenapa menipu? Bagaimana aku menipu? Dalam hal persepuluhan. Saudara bisa menipu orang lain karena ada satu tindakan secara sengaja untuk merubah covenant itu. Saya ingin kembali kepada apa yang terjadi pada zaman Abimelek. Pada zaman Abimelek, orang-orang Sikhem melantik Abimelek dengan cara mengambil yang ada di dalam El Berit. Covenant yang ada di dalam rumah Tuhan diambil untuk kepentingan pribadi. Lalu ketika mereka lari dalam kesusahan, mereka berlindung di bawah El Berit.
Justru mereka mati di situ. Saudara bisa melihat apa yang saya ingin sampaikan di sini? Saya kembali kepada kisah dua orang tadi. Karena saya nggak mengerti jawabannya. Si A dan si B. Ingat tadi? Dalam satu kesempatan, saya bertemu lagi dengan si A. Pada waktu itu saya nggak sendirian. Pak Aliang mana Pak Aliang? Ada ya Pak Aliang? Pak Aliang ikut bersama-sama dengan saya. Ketemu dengan si A. Ada saya, ada Pak Aliang, ada si A, ada anaknya, ada mantunya. Si A ini membiayai bisnis yang kami kelola, kami kerjakan, tambang pasir. Bahkan sekarang kami punya 4 quarry, 4 tambang. Waktu semua perizinan sudah selesai, kita siap-siap, kita makan, cekikik-cekikikan. Ini si A ini karena orang tua, dia bicara kepada anaknya, saya di depan dia persis, anaknya, mantunya, dan Pak Aliang. Dia bilang gini, papa mau pesen ya, satu hal papa mau pesen. Cuma satu aja, kalau nanti kalian sudah berhasil, kalau kalian sudah jualan, jangan lupa kembalikan persepuluhan. Saudara, Pak Aliang ada saksinya di sini. Kenapa dia bicara seperti itu? Kenapa dia nggak bicara, kalau nanti sudah berhasil, jangan lupa, jangan curang ya, jangan begini ya, jangan begitu. Enggak, yang dia katakan gini, jangan lupa kembalikan persepuluhan. Pada waktu itu saya baru tahu, kenapa Tuhan bela dia. Kenapa Tuhan jaga dia? Karena dia mempertahankan covenant with the Lord. Saudara bisa mengerti ini? Orang yang mempertahankan covenant dengan Tuhannya, Tuhan bisa berkata, aku harus bela, aku harus jaga, karena ini bagian milikku juga, demi kepentinganku. Nah saudaraku, kenapa si B, saya nggak ngomong apa yang dilakukan oleh si B, tapi yang jelas di depan mata saya, yang jelas dikatakan oleh si A, doa yang saya sampaikan itu ternyata bukan mantra, nggak ada gunanya kalau orang itu tidak mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya baru mengerti, saya ajarkan kepada anak-anak saya, kamu lakukan secara benar, kamu lakukan secara benar. Karena kamu sedang mengikat covenant dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bela sungguh-sungguh, karena dia harus membela covenant itu. Orang Sikhem, dia lari ke El-Berit, justru di situ dia hancur. Sekarang saya kembali kepada yang namanya Tola bin Puah bin Dodo, anak Isakar. Apa yang terjadi dengan Tola bin Puah bin Dodo, orang Isakar? Alkitab berkata begini, tadi yang baru saja kita baca, di dalam 1 Tawarik 12 ayat 32. Orang-orang Isakar adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang waktu dan saat. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 tadi coba tampilkan sekali lagi. Bagaimana orang-orang ini bisa mengerti tentang waktu dan saat yang tepat. Dikatakan seperti ini. Saya bacakan ya. Yang dari apa namanya? dalam apa namanya? Dalam sebentar dari the Living Bible. Again, I looked throughout the earth and saw that the sweetest person does not always win the race, nor the strongest man the battle, and the wise men are often poor, and the skilled men are not necessarily famous. But it is always by chance, selalu dengan kesempatan yang terjadi pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Sekarang pertanyaannya, seringkali saya bisa berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. It's always by chance. Kenapa dikatakan it's always by chance? Selalu dianggap sebuah kesempatan. Kenapa ada orang yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi tetap kehilangan kesempatan? Ini yang disebut chance. It's up to you, up to me. Saudaraku, saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan. Dalam konteks persepuluhan, apakah ini kewajiban atau ini kesempatan? Saudaraku, apa bedanya kesempatan dan kewajiban? Kalau tadi saya katakan saya berbisnis dengan Pak Asyong, saya kelola semuanya. Sekalipun dia tidak mengelola, saya tetap wajib untuk membagikan apa yang menjadi milik dia. Betul, saudara? Tetapi saya bisa melakukan manipulasi untuk pat gulipat, sehingga saya manfaatkan kesempatan itu supaya saya tidak memenuhi kewajiban saya.
firman Tuhan katakan gini, dalam hal blessing of Isakar, berkat yang terjadi bagi kaum Isakar, yang disebut orang-orang yang mengenal waktu dan tempat yang tepat. It's always by chance, selalu sesuai dengan kesempatan untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Saudaraku, Isakar atau Tola bin Pua bin Dodo anak Isakar itu mempunyai satu karakter, satu pola pandang seperti ini. Saya punya kesempatan untuk makan, saya punya kesempatan untuk memanfaatkan uang yang ada di El Berit, untuk membatalkan covenant dengan El Berit. Tetapi itu nggak dilakukan. Itulah yang diselamatkan oleh Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar. Diselamatkan dari jerat yang dilakukan oleh Abimelek dan orang-orang Sikem. Hanya 2 ayat. Tapi di dalam 2 ayat ini melukiskan begitu luasnya, begitu dalamnya. Dia menyelamatkan Israel dari membreak atau menghancurkan sebuah covenant. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Kenapa dia bisa melakukan itu? Ingat hari Minggu kemarin? Di dalam waktu Yakub melepaskan berkatnya di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-14. Ketika dilihat oleh Isakar, 2 hal yang dilihat oleh Isakar. Perhentian itu baik dan tanah itu permai. 2 hal ini. Kepentingan Tuhan itu baik. Janji Tuhan, tanah yang permai itu baik. Sebelum dia melihat janji Tuhan, dia melihat kepentingan Tuhan itu baik. Saudaraku, kalau saudara ingin merindukan pengurapan Isakar turun kepada hidupmu, belajar untuk menghormati kepentingan Tuhan. Saudaraku, saya nggak punya kepentingan. Saudara boleh marah, saudara boleh kecewa dengan apa yang saya katakan. Di luar ada orang-orang yang mencoba mengundermine betapa pentingnya untuk mengajarkan kebenaran ini. Saya jarang bicara tentang persepuluhan. Tetapi pada waktu saya mulai melihat dan memperhatikan bagaimana hidup orang-orang ini dijaga Tuhan. Karena mereka menjaga kepentingan Tuhan. Gereja pasti, seperti tadi para pengurus yayasan katakan, gereja harus membutuhkan dana untuk bayar ini, bayar itu, menghidupi ini, menghidupi itu. Kita kirim misionaris. Tadi pagi saya bersama dengan Ibu Sheni dan Pendeta Frankie, kita baru menerima tamu dari anak-anak Tuhan gereja di Tesalonika, di mana, di Teluk Naga. Kita pun harus membiayai mereka, kita harus bantu mereka. Mereka sedang mengelola ini 30 tahun lebih. Mereka berusaha mendapatkan izin. Sampai hari ini mereka nggak bisa dapat. Mereka melihat kepada kita sebagai satu sahabat, sebagai suatu saudara yang mau memikirkan tentang mereka. Gereja pasti membutuhkan banyak pengeluaran-pengeluaran. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah hanya dipikul oleh 1-2 orang? Kalau kita sama-sama betul-betul menjaga kebenaran firman Tuhan ini. Saudara akan lihat. Usahamu pun akan dibela Tuhan. Karena Tuhan membela covenant ini. Di dalam seluruh Alkitab, tidak pernah Tuhan akan paksakan membreak covenant. Manusialah yang membreak covenant. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Itulah hal sederhana yang dilakukan Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar. Dia menyelamatkan Israel dari cengkraman, dari musuh yang dibangun, dipupuk selama 3 tahun oleh Abimelek dan oleh orang-orang Sikem yang berusaha, yang biasa menginjak-injak covenant di El Berit. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan kepada semua hamba-hamba Tuhan, hormati Tuhanmu, hormati Tuhanmu, jaga covenant dengan Tuhanmu. Kalau saudara mau berdoa, sungguh-sungguh, Tuhan, hartaku adalah milikmu, usahaku adalah usahamu, Engkau yang membuat ini ada. Kalau betul-betul kita mengatakan begitu, ikat covenant dengan Tuhan. Jangan break your covenant. Demi menghormati Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala. Hamba-hamba Tuhan, mari maju ke depan. Saudaraku, tundukkan kepala masing-masing. Hari ini mari kita sama-sama bertobat. Sebelum terlambat. Sungguh-sungguh. Haleluya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Allahmu, ketika ku berada dalam kesesakan,
Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Saudaraku, akan ada waktunya engkau akan melihat sidik jari Tuhan begitu jelas di depan matamu. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam kehidupan anak-anakmu, dalam masa depanmu. Bukan yang paling hebat yang akan menang, bukan yang paling cepat yang akan mendahului dalam pertandingan, bukan yang paling bijaksana, paling pintar yang akan berhasil, tetapi orang-orang yang by chance berada di waktu yang tepat pada saat yang tepat. Orang-orang itu akan mengambil kesempatannya untuk menghormati Tuhan, untuk mempertahankan kedaulatan Tuhan. Saya mau berdoa supaya saudara betul-betul memiliki pengurapan Isakar ini. Orang sederhana disebut sebagai si cacing. Tola bin Pua bin Dodo, orang biasa, sederhana, gak punya apa-apa. Tetapi mereka membebaskan Israel selama 23 tahun. Dibebaskan dari musuh-musuh yang menggerogoti selama 3 tahun. Dipulihkan. Saudaraku, saya rindu hidupmu betul-betul dipulihkan hari ini demi kasih Kristus. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara mau memperbaharui covenant dengan Tuhan malam, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Tuhan, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan berkat-berkat Isakar kepada anak-anakmu yang menumpang tangan di dada masing-masing. Biar mereka menjadi pribadi yang menghormati Tuhan, yang bisa melihat waktu yang tepat, saat yang tepat. Ketika Kairos Tuhan bekerja, Tuhan bergerak, mereka tidak ketinggalan. Sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur.